Presiden memiliki kewenangan konstitusional, yaitu untuk menghapus pelaksanaan hukuman pidana, merubah, mengurangi atau meringankan hukuman pidana terhadap terpidana, menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, dan memulihkan hak seseorang yang diadili, yaitu melalui gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana yang termaktub secara scriptum di dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini saya akan menjelaskan diferensiasi antara gerasi, amnesti, abolisi, dan juga rehabilitasi. Gerasi secara etimologi berasal dari bahasa Belanda, yaitu grasi dan kehendak, yang berarti anugerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi juga menginterpretasikan bahwa gerasi merupakan pengampunan berupa perubahan, pengurangan, peringanan, atau penghapusan pelaksanaan hukuman pidana terhadap terpidana yang diberikan oleh Presiden. Presiden dalam hal memberikan gerasi harus mempertimbangkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jika terpidana atau kuasa hukumnya atau keluarganya mengajukan permohonan gerasi dan permohonannya itu dikabulkan, maka kesalahan terhadap terpidana tetap ada, namun hukumannya yang dihilangkan, dirubah, diringankan, atau dikurangi. Untuk contoh gerasi di Indonesia, misalnya dalam kasus Antasari Azhar, yang mana Antasari Azhar ini terlibat dalam kasus pembunuhan, yang kemudian Antasari Azhar ini divonis 18 tahun dan dikurangi melalui gerasi ini, sehingga hukumannya itu menjadi 12 tahun. Selanjutnya, terkait dengan amnesti. Amnesti secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu amnestia, yang berarti melupakan. Amnesti ini merupakan pengampunan atau penghapusan hukuman yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Terkait dengan amnesti, Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 menentukan akibat diberikannya amnesti, yaitu segala akibat hukum pidana terhadap orang yang diberikan amnesti itu dihilangkan. Dengan kata lain, sifat kesalahan terhadap orang atau terhadap terpidana yang diberikan amnesti juga ikut hilang. Dalam hal Presiden memberikan amnesti, Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana yang diamanahkan di dalam konstitusi, dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, terkait dengan abolisi. Secara etimologi, abolisi berasal dari bahasa Latin, yaitu abolitio, yang berarti penghapusan. Sehingga abolisi ini merupakan penghapusan proses hukum yang sedang berjalan. Abolisi
diberikan kepada seseorang ketika proses peradilan sedang berlangsung atau baru akan berlangsung. Dalam hal Presiden memberikan abolisi, maka Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir yaitu rehabilitasi. Secara etimologi, rehabilitasi berasal dari bahasa Latin, yaitu re yang berarti kembali dan habit yang berarti kemampuan. Sehingga rehabilitasi ini merupakan prakarsa untuk mengembalikan kemampuan. Terkait dengan definisi dari rehabilitasi diatur juga secara skriptum di dalam ketentuan pasal 1 angka 23 KUHP yang menentukan bahwa rehabilitasi merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dalam tingkat pendidikan, penuntutan, dan peradilan karena seseorang tersebut telah ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau karena error impersonal, karena kekeliruan terkait orang atau salah orang, atau karena kekeliruan dalam hal penerapan aturan hukum. Terkait dengan rehabilitasi, jika Presiden memberikan rehabilitasi, maka Presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adanya syarat bagi Presiden untuk memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung ataupun dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk adanya check and balance system di antara ketiga cabang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif.